warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan Wiatmaja, Sarjana Psikologi, Magister Business of Administration, Doktor Ilmu Ekonomi. Saya dosen di Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom, Yogyakarta. Konsentrasi bidang keilmuan saya, strata 1, strata 2, dan strata 3 adalah manajemen sumber daya manusia. Saya sejak 2018 menjadi konsultan di berbagai pelatihan di perusahaan startup yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan program pelatihan kepemimpinan di berbagai perusahaan startup di Indonesia untuk pengembangan manajemen sumber daya manusia untuk model change and development. Oleh karena itu, saya diberi amanah oleh program studi kewirausahaan untuk mengampu mata kuliah kepemimpinan digital. Mata kuliah kepemimpinan digital diambil mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib di program studi kewirausahaan. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar kepemimpinan digital, berpikir out of the box, konsep dasar Eisenhower Matrix, Agile Organization, dan konsep dasar kepemimpinan di era digital dalam menghadapi konsumen di masa digitalisasi. Kami mengambil referensi dari Salih 2024 dengan judul bukunya Digital Leadership, Evidence from Theory and Practice, dan juga ditambah dengan berbagai studi kasus sebagai materi penunjang. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama, untuk menunjukkan etika dan integritas dalam kepemimpinan pada era digital. Yang kedua, untuk menguasai konsep kepemimpinan digital, transformasi digital, AI, big data, dan inovasi organisasi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan dari berbagai aspek bidang dengan melalui data-data yang ada. Yang keempat, mampu merancang strategi kepemimpinan, terutama kepemimpinan digital pada organisasi. Mata kuliah ini memiliki berbagai tujuan untuk kepemimpinan digital di era digitalisasi pada saat ini. Tujuannya agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut sejak awal didirikan. Tujuan organisasi dapat dicapai kalau pemimpin mengerti, kemudian memahami arah dari organisasi tersebut, serta pemimpin dapat membuat keputusan yang relevan dan baik untuk organisasi berdasarkan data-data yang ada, sehingga organisasi dapat terus survive dan maju. Mata kuliah ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dengan adanya kepemimpinan digital yang nantinya akan membahas baik secara teori, fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kemampuan apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin di era digitalisasi seperti saat ini. Mata kuliah ini akan kami bagi menjadi 5 unsur penilaian. Penilaian pertama adalah kuis dengan bobot 15%. Penilaian kedua adalah presentasi diskusi dengan bobot 20%. Penilaian ketiga, ujian tengah semester dengan penilaian 25%. Kemudian penilaian keempat adalah kehadiran dan keaktifan di kelas dengan bobot 10%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Untuk itu, selanjutnya, mari kita ikuti bagaimana kami menyelenggarakan perkuliahan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, kita akan membahas
tentang kepemimpinan digital, yang mana minggu lalu kita membahas tentang leadership. Kepemimpinan itu apa? Kemudian ciri-ciri pemimpin itu seperti apa? Kita membahas minggu lalu. Kemudian model-model pemimpin seperti apa? Kita sudah bahas juga. Ada juga yang membedakan antara manajer dan pemimpin. Apa sih bedanya antara manajer dan pemimpin? Kita sudah bahas juga. Sehingga sebelum kita mulai ke apa itu kepemimpinan digital, saya akan tanya dulu, sebelum kita lanjut ya, apa itu leadership? Ya, silakan Mas Rifa. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama-sama. Oke, paham ya berarti ya, Mas Rifa sudah menjelaskan bahwa itu memang bahwa kepemimpinan gimana cara kita untuk mengarahkan seseorang untuk tercapainya goal dari suatu perusahaan. Oke, apa itu kepemimpinan digital? Kita membahas tentang kepemimpinan digital gimana seorang pemimpin atau orang yang bisa mengarahkan suatu organisasi ke tujuan dari utama organisasi, divisi misi adalah yang mengerti tentang teknologi yang ada pada saat ini. Jadi dia tidak gagap yang namanya teknologi. Sehingga ketika seseorang pemimpin itu mengerti akan yang namanya teknologi, dia tidak masuk dalam yang namanya zona nyaman. Ketika suatu perusahaan sudah masuk di zona nyaman, dia tidak akan yang namanya mau berkembang atau mengikuti dari pasar tersebut. Jadi dia ketika sudah di zona nyaman, dia nggak akan mau berubah atau berinovasi, karena dia sudah nyaman di situ. Dan adanya teknologi untuk apa? Untuk membuat seseorang berpikir bahwa sekarang itu banyak teknologi-teknologi baru yang ketika kita tidak ikut, maka kita akan ketinggalan. Kenapa penting? Yang pertama, perkembangan teknologi itu cepat sekali. Anda sekarang berpikir begini, HP lah, ya kan? HP sekarang modelnya udah terbaru, 6 bulan lagi ada yang terbaru lagi. Jangankan HP, ketika kita jadi seorang pemimpin, kita berpikir bahwa kita besok menjual pakai apa? Kita berpikir kalau dari dulu, konvensional ya. Konvensional, kita berpikir ya konvensional. Menjual barang itu di toko, kemudian nanti nunggu orang datang dan lain sebagainya. Kemudian iklan dengan apa? TV, media elektronik atau media cetak. Dan itu cost-nya tinggi sekali. Sehingga apa? Kalau kita tidak ikut perkembangan zaman, kita tidak tahu apa yang namanya Meta Ads, TikTok Ads, Instagram Ads, atau Google Ads. Kita akan ketinggalan di situ. Nah, makanya seorang pemimpin berpikir apa? Jadi kita harus cepat menanggapi situasi yang ada. Budaya, kemudian teknologi, dan lain sebagainya. Bisnis semakin global. Sekarang seorang bisa jualan di mana aja. Ya, kalau Anda cuma berpikir saya adalah jual produk A, kemudian saya jual hanya di Indonesia, kalah Anda. Gimana caranya Anda punya produk A, Anda bisa dijual di Indonesia dan bisa dijual di luar negeri dengan ekspor. Sehingga orang-orang dari luar itu berpikir bahwa ketika dia mengirim barang ke Indonesia, dia jadi. Kita juga harus berpikir seperti itu. Kita bisa menjual produk kita ke mancanegara. Kemudian basisnya data. Ketika seorang pemimpin itu mengambil keputusan, basisnya dari data-data yang sudah ada di media-media atau elektronik ataupun segala macam yang dihasilkan oleh yang namanya R&D. Research and Development. Kolaborasi pada saat ini memang penting kita untuk berkolaborasi. Ketika kita punya bisnis, seorang berpikir, pemimpin Anda kan besok akan menjadi owner loh. Owner semua kan? Anak kewirausahaan akan menjadi owner kan? Pasti harus. Dan owner itu Anda akan menjadi seorang leader. Benar nggak? Nah, ketika Anda jadi orang leader, Anda berpikir, kalau saya bekerja sendiri, bisa nggak? Nggak bisa.
Zaman dulu oke, zaman sekarang kalau Anda tidak bisa berkolaborasi, selesai sudah. Ya, jadi gimana pun caranya Anda berkolaborasi dengan teman satu, dengan teman yang lain, atau leader satu. Sehingga apa? Nanti ada mismatch-nya. Klik. Inovasi. Kita harus terus, namanya perusahaan, inovasi. Ketika pemimpin buat inovasi, dia akan tanya ke bagian R&D, Research and Development, ataupun karyawan lainnya. Besok kita buat produk model apa? Jenis apa, macam apa? Nggak bisa kita hanya bikin, wah satu ini aja, terus selama. Jadi Anda punya brainstorming dan pikiran 5-10 tahun lagi ini perusahaan mau dibawa kemana? Dan produknya mau seperti apa? Ya, jangan masuk ke zona nyaman. Selama pemimpin yang baik tidak akan mengarahkan anak buahnya tetap di zonanya yang nyaman. Kualitas pelayanan pada masyarakat dan pelanggan. After sales service-nya harus bagus. Tahu after sales service? Layanan purna jual. Pemimpin harus berpikir ketika kita menjual, gimana bisa dia untuk repeat order. Ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Saya rangkum gimana caranya pemimpin digital, karakteristiknya apa aja. Ada visioner, kemudian mengikuti adaptasi dengan perubahan, kemudian data, by data, jangan katanya. Ya, ketika kamu mengambil keputusan, kan kamu besok jadi leader semua, jadi owner semua toh. Jangan katanya, tapi by data. Datanya jelas. Sehingga Anda mau mengambil keputusan itu ada datanya. Terus inovatif, kolaboratif yang saya jelaskan tadi, mampu mimpin secara virtual. Ngerti itu virtual seperti apa? Tidak harus ketemu muka secara langsung, tapi biasa yang kita lakukan dulu seperti apa? Zoom. Dimanapun tempatnya nggak work from office toh ya. Kerja itu tidak cuma di work of office, tetapi di semua wherever. Kalau kita sekarang zamannya anak Gen Z ya, Gen Z, terus kemudian teman-teman juga generasi-generasi milenial itu lebih suka ke tempat-tempat yang santai. Tidak harus di kantor terus. Jadi kalau Anda jadi pemimpin, membatasi mereka hanya untuk di kantor, stres. Karena saya pernah ngalami itu. Literasi digital tinggi. Ya kita harus melihat, kita harus banyak membaca, harus banyak mengerti, mengetahui digitalisasi itu seperti apa. Perlu nggak sih digital itu? Ada nggak manfaatnya buat kita? Karena ada perusahaan yang dimasukin digital oleh pimpinannya bangkrut. Karena apa? Karena tidak siap. Gitu ya. Kompetensinya. Kemudian ada digital mindset. Gimana cara berpikirmu tentang digital, positif atau negatif, Anda harus jelas itu. Kemudian communication. Digital communication kita tahu kan? Nggak harus kamu harus bertatap muka, ngomong secara langsung, baik itu, tapi dimanapun bisa. Ada WA group dan lain sebagainya, ya. Jadi bahaskan itu. Analitik data, Anda bisa menganalisis data. Kalau tidak bisa, nanti Anda buat biasanya rapat dengan karyawan, kemudian dengan research and development, Anda buat datanya di situ. Mereka sudah siapkan datanya. Cyber security, keamanan digital, gimana dia untuk bisa menghambat atau menekan yang lajunya namanya penyadapan dan lain sebagainya yang merusak dalam bidang digital. Change management, ini sering sekali perusahaan-perusahaan baru yang lagi tumbuh itu tidak paham yang namanya change development. Ketika kamu nanti jadi seorang pemimpin, sebagai owner ya, change development itu penting untuk apa? Untuk merubah dari budaya dan lain sebagainya di suatu organisasi. Kalau budayanya berpikir kita budaya visi misinya hanya untuk lokal, maka kita akan ke internasional akan susah. Dari sekarang change development.
dirubah kemudian di-develop, ya terus dikembangkan. Ini contohnya, kalau di Indonesia itu ada pemimpin digital Nadiem Anwar Makarim, ya Gojek ya. Apa yang dulu membuat saya terkesan dengan Gojek adalah dia membuat digitalisasi untuk Gojek. Nah, angkutan Gojek itu kan dulu apa? Cuma pengkolan loh, cuma ngetem di jalan, kemudian nunggu customer, baru dia bisa jalan. Kalau enggak akan nunggu. Bisa jadi seharian dia nggak dapat orderan. Nah, fungsinya digitalisasi buat apa? Jadi dimanapun aja kita bisa dapat itu yang namanya customer. Kita menjemput tuh customer. Dan yang saya lihat itu baik lagi dari Nadiem adalah dari Gojeknya, dia buat yang namanya digital payment system. Dengan apa? GoPay. Itu jenius betul. Kenapa? Karena nggak semua orang bayar dengan tunai ya. Kalau tunai, waduh, nggak ada kembalian. Mesti kayak gitu kan? Kalau pakai GoPay atau digital payment system, selesai sudah urusan. Oke, pengiriman makanan, logistik dan lain sebagainya. Logistik itu lihat apa? GoSend. Makanan apa? GoFood. Nah, lembaga apa yang pemimpinnya itu sesuai dengan digitalisasi dan lain sebagainya? Bank. Kalau saya lihat bank, BRI. Apa yang buat saya melihat itu menarik di Bank BRI adalah ketika dia buat BRI Link. Semua orang bisa jadi pengusaha di BRI Link. Dia buat BRI Link di tiap-tiap pasar, kemudian dia di sebagai usahanya dia di pasar-pasar tersebut. Dan itu membuat orang yang tidak punya kerjaan atau pengen punya bisnis dibantu sama BRI Link. Dapatnya dari mana sih Pak BRI Link itu? Misalnya, kamu mau transfer pakai BRI Link, transfer 50.000, adminnya 2.500. Kamu udah dapat 2.500-nya itu. Transaksi. Sehari kamu dapat 100 ya, 2.500 kali 100. Nah, begitu kan modelnya. Sebagai apa? Sebagai agen BRI Link itu. Oke, luar negeri. Anda kenal Satya Nadella, CEO-nya Microsoft? Nggak kenal ya? Saya juga nggak kenal sih. Saya juga nggak kenal. Belum kenalan saya, tapi saya tahu. Oke, gimana dia hebatnya untuk Satya Nadella. Kemudian Microsoft itu menuju yang namanya cloud computing. Kemudian AI dalam berarti produk. Berbagai produk dia menyiapkan AI untuk produk-produknya di Microsoft. Nah, kemudian di Google itu, di Microsoft itu semua modelnya adalah kolaboratif. Bekerja sama antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Dengan apa? Saya sebagai pimpinan misalnya, Satya Nadella sebagai pimpinan, mengatakan bahwa kamu harus bekerja sama, bukan sebagai orang yang saling membunuh. Di perusahaan kan banyak. Saya nggak suka sama dia. Saya gitu, nggak bisa, kolaboratif. You mau kerja, nggak mau out. Gitu ya. Amazon. Data driven discussion, AI, otomatisasi gudang, cloud computing, hampir sama seperti Microsoft. Ya kalau ya di Amazon. Dia kan pemimpin e-commerce dunia ya, Jeff Bezos ya. Jadi dia jadilah e-commerce yang dia buat di Amazon tersebut. Terus Elon Musk, AI, Internet of Things. Jadi dia gimana caranya buat Tesla. Yang gila apa? Twitter kan diambil tuh, dengan budget berapa ratus dolar itu, 100 juta dolar. Dibelinya, kemudian apa? Dipecati semua yang tidak berkompeten. Yang tidak mau ngikutin dia dipecati semua. Karena apa? Itu akan merusak budaya organisasi. Kalau kita teruskan, orang-orang nggak berkompeten di punya perusahaan, itu pasti apa? Pasti akan menghambat di perusahaanmu tersebut. Oke.
Tahu PT KAI? Apa KAI? Kereta Api Indonesia toh. Pernah dengar yang namanya Ignatius Johan? Belum pernah dengar? Bapak Ignatius Johan belum pernah dengar? Direktur kereta api yang dulu itu, pas zamannya Pak SBY. Udah lahir belum toh? Wih, belum. SBY jadi presiden belum lahir. Sudah. Pak SBY jadi presiden belum lahir kamu orang. Ya Allah. Udahlah. Jadi Ignatius Johan itu merubah kereta api. Dulu itu kereta api itu kan nggak enak dipandang. Ada kereta api yang itu kumuh. Kereta api ekonomi itu juga misalnya apa namanya nggak ada AC-nya tuh. Kerubut-kerubutan enaknya sendiri masuknya tuh. Sekarang udah ada AC-nya. Tempat duduknya udah enak segala macam. Dia melihatnya apa? Dia gimana cara mengubah KAI? Dia sampai ikut tidur masuk dalam kereta. Jadi perjalanan dari Jakarta, Surabaya, kemana-mana itu ikut dia tidur di situ. Sampai dia melihat bahwa oh masalahnya di sini. Oh nggak teratur ya orang masuk. Kemudian WC-nya juga jorok. Sekarang bersih semua. Mana ada kereta jelek sekarang? Ekonomi juga bagus. Oh. Ada AC-nya kan? Nah, dulu mana ada AC-nya? Ada umpek-umpekan. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mas Amar. Tanya apa Mas Amar? Apa sih strategi memimpin tim remote dan hibrida agar tidak terjadi out of sight dan out of mind? Oke. Remote. Jadi Anda bisa mengerjakan pekerjaan di mana saja, kapan saja, dan apapun itu. Seorang pemimpin harus tahu betul bahwa dia punya karyawan yang kerjaannya di remote. Mungkin pemimpinnya itu di kantor, tapi karyawannya nge-remote. Nge-remote, nanti termasuk remote. Remote itu Anda kerjakan bisa dari rumah, dari kos, dari mana. Tetapi, apa yang tidak bisa membuat burnout tadi? Kita harus tahu, dia harus punya mapping, tasking harian, tasking mingguan, tasking bulanan. Terselesaikan atau tidak itu taskingnya. Cara menilai pimpinan adalah apa? Melihat taskingnya dia. Dia punya tasking hari ini, jadi apa enggak? Selesai atau tidak? Target untuk mingguan, taskingnya jadi apa enggak? Begitupun bulanan, terpenuhi atau tidak? Jadi kalau tidak terpenuhi, maka akan kita kasih teguran. Karena kita sudah membebaskan. Ya, mau di mana saja, silahkan, tetapi taskingnya harus selesai. Gitu Mas Amar ya? Silakan Mas. Bagaimana cara pemimpin beradaptasi dalam perubahan seperti di era digital saat ini? Ya, bagus tuh pertanyaannya. Gimana cara berubah? Cara berubah adalah ketika kita harus mengikuti pola yang ada, budaya yang ada. Kalau kita tidak bisa mengikuti budaya yang ada, maka kita akan tertinggal. Secara simpelnya begini. Kita terlalu fokus pada yang namanya konvensional. Misalnya pemimpin, aku maunya konvensional, ketika saya menjual sesuatu harus face to face. Padahal sekarang bisa menjual lewat online, marketplace, ads. Anda bisa jual, kalau masuk kamu ketemu orang dari Cina harus ke Cina, nah, kan? Nah, Anda lewat digitalisasi tadi, sehingga dimanapun, tempat kapanpun kita bisa berkomunikasi. Bentar lagi kan ada virtual reality, ya loh. Nah, itu kan lebih mudah lagi. Gimana dengan VR kita bisa ngatur karyawan, bisa ketemu konsumen dan lain sebagainya. Itu malah lebih efektif daripada kita harus face to face untuk menjual sesuatu. Gitu ya? Oke? Oke gitu, terima kasih. Sebelumnya ini ada tugas buat minggu depan. Ya, nanti Anda kerjakan tugasnya. Ini ada perbandingan antara pemimpin digital di Indonesia dan di luar negeri. Gimana nanti Anda menjelaskan? Kalau di Indonesia fokus pada layanan publik digitalisasinya. Kalau di luar negeri fokus pada inovasi global.
Dalam negeri UMKM digital, di luar negeri AI dan cloud. Indonesia masih pakai smart city yang dikejar dia, tapi luar negeri apa? Smart industry. Kita pakai digital banking, masian. Sana sudah vintage, financial technology dan big data. Kemudian transformasi pemerintahan itu di Indonesia, kita masih bangun transformasi di pemerintahan, kemudian transformasi bisnis global untuk luar negeri, global kalau di luar negeri. Nah, tugasnya adalah kamu cari contohnya dari masing-masing tersebut. Tiap kelompok ya. Kelompoknya sudah dibentuk toh? Sudah dibentuk kelompoknya ya kemarin ya. Nah, gitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, sehat-sehat selalu buat teman-teman semua ya, sehat ya. Ya, sehingga kita besok bisa senang-senang lagi untuk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah bagaimana pembelajaran yang kami lakukan di kelas berkaitan dengan kepemimpinan digital. Kami memberikan pembelajaran ini dengan penjelasan teori-teori dan studi kasus, sehingga mahasiswa dapat mengerti, memahami, dan dapat menjelaskan kepemimpinan digital dalam prakteknya di kehidupan nyata. Terima kasih, sukses untuk kita semua, sehat-sehat selalu. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.